Ya. Dan yang ketiga selanjutnya dijawab dengan suasana manusia dibangkitkan. Saat dibangkitkan, manusia akan mengatakan ya wailana. Qalu ya wailana. Kata wail di sini mirip dengan kata wail yang sering kita baca. Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Wailul lil mutaffifin. Namun ungkapannya di sini lebih penting ya, lebih menunjukkan suasana yang mengancam diri manusia yang dulu nggak percaya dengan hari kiamat, sehingga ada tambahan huruf ya dan na, ya wailana. Jadi pesannya adalah alangkah ya. Kalau wailun celaka bagi orang yang menghina. Ya wailana, alangkah celakanya diri saya ini. Karena kata ya itu dimaksudkan litanbih, ya, untuk menunjukkan mengungkapkan suasana yang butuh perhatian ya. Kan suasana hari kiamat itu banyak dijelaskan dalam ayat manusia berteriak-teriak ya. Misalnya di surat Al-Insyiqaq ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura, bahwa manusia itu akan bersuara keras ya. Di surat yang lain da'au hunalika subura. Salah satu suara yang akan dikumandangkan adalah ya wailan. Alangkah celakanya diri saya ya. Atau hancurnya diri saya ya. Pokoknya mengarah kepada semua makna yang akan membahayakan diri manusia. Ya. Jadi dalam Al-Quran ada ya wailana, ada ya wailatana. Kalau ibu-ibu baca surat Al-Kahfi, ya, wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana. Jadi kalau ditambah ta, ya, ya wailatana. Kalau ini ya wailana. Kalau ya wailatana, maka maknanya lebih kepada keluhan rasa malu yang sangat mendalam. Jadi alangkah malunya, alangkah atau mungkin juga ada makna menyesalnya, alangkah menyesal dan malunya. Ternyata catatan amal saya banyak jeleknya. Dan saat itu amal-amal jeleknya diketahui oleh khalayak. Jadi bahasanya ya wailatana. Ya. Ibu yang sering baca Quran pasti sering menemukan antara ya wailana, ya wailata. Bisa ta saja, nggak pakai na. Seperti perkataan istri Nabi Ibrahim, ya wailata. Ya wailata, alangkah malunya. Alangkah malunya saya yang sudah sepuh ternyata masih bisa hamil. Alidu wa ana ajuz. Ya. Perkataan anak Nabi Adam yang telah membunuh saudaranya. Ya wailata alidu.
Alangkah malunya saya, ya wailata a'ajaztu, alangkah malunya saya kalah sama burung gagak. Ya. Wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa wariya sawata akhi. Dipahami insyaallah ya. Ya wailana, apakah alangkah hancurnya, binasanya diri saya. Karena apa? Karena hari ini kami dibangkitkan, memba'atsana. Kenapa mengatakan ya wailana? Karena dulu nggak percaya, malah nantang-nantang. Jadi inilah salah satu bahaya orang yang nggak percaya dengan hari akhirat. Ya. Tidak saja ketidakpercayaannya itu merugikan, bahkan juga membahayakan. Sehingga dia akan berteriak, memba'atsana. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Dari tidur ini maksudnya apa? Kematian. Karena memang dalam banyak ayat kita sering diperkenalkan oleh Allah, tidur adalah mati kecil, al-mautul asghar. Karena itu semua orang beriman yang yakin bahwa tidur itu adalah al-mautul asghar, maka hendaklah dia mengantarkan atau memulai tidurnya dengan banyak berzikir kepada Allah agar menjadi tidur yang soleh, terutama jika ternyata Allah tidak membangunkan lagi diri manusia itu. Bahkan mim marqadina kalau dalam tafsir ya bisa bermakna dua. Bisa bermakna waktu atau kejadian. Ya. Saya bisa bangun lagi nih dari tidur ini. Jadi bisa makna kejadiannya, bisa bermakna tempatnya. Min marqadina, tempat dia dimatikan oleh Allah. Apakah dikubur di tanah, apakah yang matinya mungkin ditelan ikan, mungkin yang matinya ditaruh di sebuah goa dan lain sebagainya, itu semua akan dibangkitkan oleh Allah. Maka atas pertanyaan itu dijawab dengan hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah, wa sadaqal mursalun. Dan saat itu manusia dan benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul-Rasul. Apa saja yang bisa kita pahami dari ayat ini? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Dalam pembelajaran tahsin, kita biasa di sini disuruh apa? Disuruh saktah. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Apa gunanya saktah di ayat ini? Ya. Untuk memberi pembedaan. Ya. Pembedaan antara perkataan orang-orang yang tidak beriman, antara perkataan malaikat. Sebagian tafsir mengatakan ketika orang-orang tidak beriman itu bertanya-tanya, siapa yang membangkitkan kami? Dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'ada ar-rahman. Ya. Jadi kalau tanpa saktah,
kesannya seperti hadza ma wa'adar rahman ini kelanjutan dari kata dari pertanyaan man ba'atsana min marqadina hadza. Makanya ada sakta untuk membedakan sampai min marqadina itu adalah ucapan orang yang tidak percaya, hadza ma wa'adar rahman bisa diucapkan oleh malaikat yang jawab atau dijawab oleh orang-orang beriman yang berada di sekeliling orang-orang nggak percaya itu. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Dan benarlah apa yang disampaikan oleh para utusan Allah. Nah, itu yang bisa kita pahami dari ayat ini ya. Kemudian yang menarik di ayat ini, baik malaikat atau orang, baik ini ucapan malaikat ataupun ucapan orang-orang beriman, hadza ma wa'adar rahman, ya, menyebut Allahnya dengan kata ar-Rahman. Jadi bukan hadza ma wa'adallah, ya. Tapi dengan hadza ma wa'adar rahman. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah yang Rahman. Apa maksudnya orang beriman mengatakan seperti itu atau malaikat mengatakan seperti itu? Ya, adalah untuk menyesuaikan, ya, menyesuaikan penjelasan Allah sendiri, ya, tentang dirinya saat hari kebangkitan. Ya. Seorang lagi ya, kenapa jawabannya hadza ma wa'adar rahman bukan ma wa'adallah. Ya. Ini menyesuaikan dengan penjelasan Allah sendiri yang sering menyebut dirinya Ar-Rahman dalam ketika suasana hari kiamat itu terjadi. Ya. Ayatnya sangat banyak disebut-sebut dalam Al-Quran. Ya. Apakah misalnya di surat An-Naba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Di surat apalagi Al-Furqan al-mulku yawma idinil haqqul rahman kana yawman 'alal kafirina asira. Di surat apalagi Maryam yauma nahsyurul muttaqina ilar rahman. Jadi Allah ingin menegaskan bahwa dirinya di hari kiamat itu benar-benar Allah Tuhan ataupun penguasa yang Ar-Rahman, yang sayang kepada manusia. Nah, masalahnya tidak semua manusia ya, terbiasa mengakses rahmatnya Allah. Padahal Allahnya menyebut dirinya Ar-Rahman. Tapi dia tidak terbiasa mengakses rahmatnya Allah. Padahal Allah sendiri menyebut dirinya itu Ar-Rahman. Ya. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, begitu nampaknya di hari kiamat itu Allah Ar-Rahman, ya, sampai-sampai iblis itu berhusnudzon, jangan-jangan saya juga akan diampuni nih. Ya, padahal yang nggak mungkin kan, karena Allah sudah tetapkan iblis itu dilaknat sampai di hari kiamat. Oleh karena itu, jangan sampai saat hari kiamat yang di situ Allah menunjukkan Ar-Rahman, tapi kita menjadi manusia yang justru nggak mendapatkan Rahman Allah itu. Kenapa? Karena di dunianya kita tidak terbiasa mengakses rahmat Allah. Ya. Mengakses rahmat Allah itu bagaimana?
ya melakukan semua amal yang dijanjikan di dalamnya rahmat. Ya. Salah satu yang utama adalah membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran itu berarti sedang mengakses rahmat Allah. Sehingga ketika kita mengatakan Allahummarhamna bil Quran, itu salah satu maknanya ya Allah jadikan rahmat Quran ini terus mengucur kepada diri saya. Maka jangan sampai mengalami rasa malas, rasa enggak tertarik dengan Al-Quran yang berarti tidak tertarik dengan rahmat Allah. Beristighfar seperti yang diungkapkan oleh Al-Quran di surat An-Naml, ya. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Hendaklah kamu beristighfar kepada Allah agar kau dirahmati. Dan masih banyak yang lain, ya. Sehingga siapa yang di dunia sering mendapat rahmat dari Allah, maka insya Allah di akhirat nanti akan betul-betul menikmati rahmat Allah yang melimpah di hari kiamat, karena Allah selalu menyebut dirinya Anar-Rahman, akulah Ar-Rahman di akhirat ini. Ya. Oleh karena itu Rasulullah dengan tegas mengatakan, siapa yang banyak baca Al-Quran, niscaya Al-Quran akan mencarinya di hari kiamat untuk memberinya syafaat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan itulah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah hari yang dijanjikan Allah yang Rahman. Ya. Sehingga salah satu hadis yang disebut yang terkenal dengan haditsun najwa, ya, akan ada orang yang sudah divonis neraka, ya, atau seharusnya akan divonis neraka, tiba-tiba orang itu mendapat bisikan, wahai hambaku, itu dosa-dosamu sudah saya ampuni semua. Ya otomatis nggak jadi, dia masuk neraka. Ya. Kenapa? Karena di situ ada Ar-Rahman. Ya. Kemudian ada lagi peristiwa di hari kiamat itu orang-orang yang kebingungan. Ya. Bingungan. Ya. Rasulullah mengatakan saking bingungnya orang itu sampai Allah tersenyum gitu lihat orang. Tersenyumnya kenapa? Bingung dan bahagia, antara bingung dan bahagia. Ya. Kenapa ada manusia nanti dalam kebingungan tapi bahagia? Orang-orang yang dulu dia itu merasa dulu banyak maksiatnya. Ya. Tapi dalam catatannya itu enggak tercatat kemaksiatannya. Yang ada cuma catatan amal soleh semua. Makanya orang itu bingung. Saya dulu kan berbuat jahat ini, berbuat jahat itu. Kok enggak ada semua ya? Yang ada kebaikan semua. Maka akan dijelaskan oleh Allah bahwa amal-amal jelekmu sudah diganti catatannya oleh Allah dengan kebaikan. Ya. Maka peristiwa ini salah satu bentuk rahmat Allah kepada orang-orang beriman itu, ya, yang sudah diisyaratkan oleh Al-Quran di surat Al-Furqan. Ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Furqan di ayat yang ke-70 ada ayat berbunyi begini, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Ya. Ketika orang itu habis berdosa, apalagi dosa-dosanya dosa besar,
kemudian dia beramal solehnya sangat intensif, ya, bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah katakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah akan mengganti kejelekan-kejelekannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka salah satu penjelasannya adalah yang dimaksud dengan Allah mengganti dosa-dosa manusia itu dengan kebaikan, alias tidak ada lagi catatan-catatan jeleknya, tergantikan dengan catatan-catatan kebaikan. Sehingga saat itu manusia antara bahagia dan bingung. Nggak ada, di mana ini tercatatnya? Ternyata Allah sudah menggantinya. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang di hari kiamat Allah itu Ar-Rahman. Maka sayang sekali jika kita tidak intensif meraih rahmat Allah, baik dengan ucapan. Ucapan itu misalnya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Rahmatilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya. Begitu juga bacaan duduk di antara dua sujud kita. Rabbi warhamni wajburni. Ataupun dengan perbuatan, ya. Perbuatan-perbuatan yang bisa menghasilkan rahmat. Misalnya apa? Misalnya perbuatan menghadiri majelis ilmu, ya. Terutama ilmu Al-Quran. Ya. Itu menghasilkan rahmat yang sangat luas. Ya. Bagi laki-laki menunggu qomat di masjid itu termasuk amal yang banyak mendatangkan rahmat. Ya. Berukhuwah, ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sehingga Allah Maha tahu, ini dulu hambaku yang suka meraih rahmatku, sehingga di hari kiamat, hari yang sangat sulit itu, Allah pun akan memberikan atau melimpahkan rahmatnya kepada hambanya itu. Ya. Jawaban berikutnya adalah wasadaqal mursalun. Ya. Benarkan ya, apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah. Ya. Jadi kata mursalun ini mengingatkan kita di awal, ya, di ayat 13 ya, ataupun di ayat 14, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Ya. Jadi di hari kiamat manusia juga akan membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia akan ketakutan jika dulu di dunia tidak meyakini penjelasan-penjelasan utusan-utusan Allah. Atau mendustakan utusan-utusan Allah. Kemudian kalau ini adalah jawaban untuk kaum Quraisy, kafir Quraisy, yang berarti hanya mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi nanti akan dikatakan wasadaqal mursalun, padahal yang didustakan hanya Rasulullah, maka pengertiannya ya, dan mendustakan satu orang Rasul itu berarti mendustakan semua utusan-utusan Allah. Kenapa? Karena misi semua utusan Allah itu sama.
mengajak manusia beribadah, mengajak manusia mempersiapkan kehidupan akhirat. Ya. Nah, ini penting menjadi satu ciri khas dakwah sepanjang zaman. Tidak boleh sepi dari ajakan menghambakan diri kepada Allah dan ajakan mempersiapkan kehidupan akhirat yang baik. Nah, nanti yang akan ditampilkan di hari kiamat adalah pembuktian hari kiamat yang dulu banyak dijelaskan oleh utusan-utusan Allah, sehingga akan dikatakan wasadaqal mursalun. Kalau bahasa kita, nah benar kan apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah dulu. Akan ada hari kiamat, akan ada kebangkitan, akan ada amal yang ditimbang, dan seterusnya. In kanat illa sayhatan wahidatan. Setelah dibangkitkan, manusia itu hanya butuh satu sayhah. Sayhah itu artinya apa? Teriakan. Teriakan itu maksudnya apa? Ajakan. Ajakan sekali saja. Jadi ada teriakan sekali untuk membuat manusia itu bangkit atau mati, kemudian bangkit, kemudian ngumpul. Sayhatan wahidah. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Maka setelah disuruh ngumpul itu, semua manusia akan ngumpul. Jadi pemilihan kata فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ bagi bangsa Arab ini terpahaminya adalah saat diumumkan wahai manusia berkumpullah, ya, maka dengan ungkapan seperti ini orang Arab memahaminya, ya, maka tidak mungkin ada manusia yang menolak ajakan berkumpul itu. Ya. Jadi proses berkumpulnya manusia untuk dihisab, untuk ditimbang dan lain sebagainya itu betul-betul sebuah peristiwa yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun di hari kiamat itu. Pemahaman seperti itu terimplisit di dalam penggunaan pemilihan katanya. Fa'idza hum jami'un ladaina muhdarun. Kata idza dalam bahasa Arab adalah bermakna fujaiyah. Fujaiyah itu artinya apa? Ya. Sesuatu yang tiba-tiba. Jadi karena tiba-tiba, mau siap nggak siap, pokoknya kamu harus siap ngumpul. Ya. Kemudian fa'idza humnya adalah manusia. Jami'un, ya. Semuanya akan berkumpul. Jami'un. Jadi dalam bahasa Arab jami'un itu artinya yang kalau dalam di ayat yang lain ataupun di dalam ungkapan umumnya jami'un itu artinya semuanya, ya. Jami'ul muslimin, semua kaum muslimin, ya. Atau di ayat innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, ya. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa manusia. Nah, kalau di ayat ini jami bukan yang bermakna semua begitu, ya. Jami di ayat ini bermakna, ya,
kondisi manusia yang mau nggak mau akan berkumpul, atau manusia nggak mau manusia akan dikumpulkan. Kata jami di sini seperti di ayat apa itu ya. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir. Akuffarukum khairun am ulaikum jami'un muntasir. Akuffarukum khairun min ulaikum jami'un muntasir, ya. Seperti yang ada di surat Al-Qamar, ya. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Kufarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fis zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Manusia-manusia yang enggak bisa menolak untuk dikumpulkan. Itulah makna jami' di ayat ini. Sementara di ayat yang lain jami' artinya semuanya, ya. Misalnya jami'ul muslimin, semua kaum muslim. Jadi diungkapkan bahwa manusia itu nanti pasti nggak bisa mengelak di mana dia akan dikumpulkan dengan kata idza, yang artinya tiba-tiba. Fa idzahum, kemudian jami'un. Jami'un itu mau nggak mau manusia akan dikumpulkan. Kemudian ladaina, ladaina di sisi kami. Jadi kalau dalam bahasa Arab misalnya ladaina malun misalnya, ya, maka persepsinya adalah kami punya harta yang hartanya sudah di tangan. Bukan ada tapi di ATM misalnya, ada tapi di bank misalnya. Ya. Ladaina itu, ladaina malun. Di tangan kami ada harta. Ya, hartanya di tangan. Kapan mau saya kasih. Ya. Bukan tunggu dulu saya mau ke ATM, tunggu dulu saya mau cairin ke bank. Jadi, Fa'idahum jami'ul ladaina, semua manusia akan terkumpulkan di sisi kami, ya. Di mana manusia nggak mungkin mengelak. Kemudian muhdarun, ya. Muhdarun asal artinya dihadirkan, bukan hadirun, ya. Kalau hadirun itu hadir dengan kemauannya, tapi muhdarun yang nggak mau pun pasti akan dihadirkan. Fa'idahum jami'ul ladaina muhdarun. Ya. Alhamdulillah bagi kita yang sudah beriman dengan hari kiamat, hari kebangkitan, ya. Bisa jadi kita membaca ayat ini akan mengatakan nggak usah dijelaskan begitu sih, saya sudah percaya. Alhamdulillah. Sehingga ketika dijelaskan lebih percaya lagi. Allah perlu menjelaskan sampai sedetail ini, ya, seakurat ini, sepasti ini, karena ya, memberi jawaban terhadap orang yang nantang-nantangin hari kiamat. Ya. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Maka perlu Allah memberi jawaban yang betul-betul menggugah hati mereka yang masih mempertanyakan, nantang-nantangin. Hari ini kamu nantang-nantangin, suatu saat kamu akan tahu betapa dirimu berada dalam kondisi yang sangat lemah, di mana tidak bisa menolak, ya, SOP yang akan berlaku ketika hari kiamat itu terjadi. Insya Allah paham, ya. Maka saat itu fal yauma la tudlamu nafsun syai'a,
Maka di hari itu tidak akan terzalimi jiwa manapun sedikit pun. Artinya Allah akan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya kepada umat manusia. Dan makan kan? Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan manusia tidak akan dibalas kecuali apa yang sudah dilakukan. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka ini mengingatkan kepada ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa orang lain nggak mungkin ditanggung oleh orang lain, ya. Ataupun pahala orang lain, ya, nggak mungkin salah ngasih ke orang yang lainnya juga. Semuanya akan kembali kepada pelaku-pelaku. Ya, tentu dalam pengecualian, ya, yang memang pahala-pahala yang diberikan oleh Allah, ya, yang sifatnya tidak langsung. Jadi ada pahala langsung, ada pahala tidak langsung. Ada dosa langsung dan ada dosa tidak langsung. Itu pengecualian dari ayat ini. Tapi secara umum semua dosa akan diberikan balasannya secara langsung. Semua pahala akan diberikan secara langsung. Kecuali yang berada di dalam kebijakan tidak langsung. Tidak langsung itu seperti apa? Ya. Seperti orang yang melakukan suatu amal, ya, melakukan suatu amal yang pahalanya berlanjut. Maka walaupun dia nggak melakukan, tapi karena amalnya memiliki pahala berlanjut, maka dia tetap mendapat pahala. Apakah seperti orang yang berdakwah, ya, mengajak orang lain supaya jadi soleh-solihah, ya. Diajari Islam, apakah 5 kali, 10 kali, 20 kali, setelah itu dia mengamalkan apa yang dia pelajari dari orang lain itu, ya. Maka selama orang itu terus mengamalkan nilai-nilai Islam yang dia pelajari dari saudaranya itu, maka selama itu juga orang yang mengajari Islam itu mendapat aliran pahala. Jadi kelihatannya nggak berbuat, tapi sesungguhnya dia sudah berbuat awal. Ya. Tapi rahmat Allah, perbuatan di awal itu diapresiasi dengan terus mengalirnya pahala dari amal-amal itu. Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, ya. Maka yang mengajarkan Al-Quran itu terus mendapatkan aliran pahala ketika orang lain itu dari nggak bisa baca jadi bisa baca, misalnya. Selama dia baca terus mendapat aliran pahala. Padahal dia sudah diem misalnya, bahkan sudah meninggal dunia masih dapat aliran pahala. Memberi orang lain buka puasa misalnya, ya, semoga Allah takdirkan kita kurang dari 3 bulan masuk Ramadan, ya. Walaupun kita sungguhnya puasa sehari, tapi bisa aja mendapat pahala puasa seperti 10 kali puasa. Kenapa? Karena ada 9 orang yang kita beri buka puasa.
Nah, ini termasuk wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun yang sifatnya tidak langsung. Yang jelas tidak mungkin ada yang manusia nggak ngapa-ngapain dapat pahala, itu nggak mungkin. Ya. Nggak ngapa-ngapain dapat dosa, itu nggak mungkin. Ya. Begitu juga dosa, ya. Betul seperti katakan Bapak Turki, ya, Bapak Turki itu udah nggak ngapa-ngapain itu dikubur, tapi dosa mengalir terus. Kenapa? Karena dialah yang mengajarkan kepada umat manusia, ya, tidak penting lagi memadukan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Istilahnya fikrah sekuler. Ya. Hidup dunia ya dunia saja, nggak perlu pakai diurus dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Itu juga akan mendapatkan dosa yang terus mengalir walaupun dia udah nggak berbuat, tapi apa yang dilakukan itu menyebar ke seluruh dunia Islam, ya, itu tidak terlepas dari apa propaganda atau pencanangan sekulerisme yang pernah terjadi di Turki. Ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menggambarkan salah satu orang-orang yang mendapat balasan dalam bentuk surga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Maka salah satu balasan itu adalah surga. Ya. Penduduknya disebut ashabal jannah. Penduduknya disebut dengan ahli surga. Sesungguhnya penduduk-penduduk surga itu atau penghuni-penghuni surga, ya, hari ini fi syughulin, di dalam suatu kondisi yang sangat sibuk. Sibuk apa? Fakihun. Sibuk menikmati nikmat-nikmat surga itu. Fakihun. Ya, lain dengan sebut fakihin, ya. Jadi fakihun itu kalau secara penggunaan kata bisa juga menjadi fakihah, ya. Fakihah itu kemudian artinya berubah menjadi apa? Buah. Apa hubungannya buah sama makna aslinya menikmati? Maka aslinya buah itu sesuatu yang dinikmati oleh manusia. Apakah yang suka anggur, yang suka pepaya, yang suka, intinya buah disebut fakihah, mirip dengan kata fakihun karena memang buah itu dinikmati oleh manusia ataupun dinikmati oleh badan manusia. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Di ayat ini menariknya Allah perlu katakan syughulin, ya. Padahal nggak pakai syughulin juga udah bisa. Inna ashabal jannatil yawma fakihun, ya. Tapi perlu Allah katakan fi syughulin. Syughul artinya sibuk, ya. Intensif menikmati penikmatan A, penikmatan B, penikmatan C, dan lain sebagainya. Ini untuk apa? Untuk menggambarkan kehidupan ashabul jannah itu dulu saat di surga, saat di dunia. Sehingga ada ungkapan dari para ulama yang mengatakan
kunu ashabal jannati fid dunya. Ya. Jadilah kamu penduduk surga walaupun kamu masih di dunia. Maksudnya gimana? Ya. Jadilah kamu penduduk surga walaupun kamu masih di dunia. Maksudnya apa? Ya. Apa yang disebut di surga itu kamu lakukan sekarang. Ya. Di surga disebut ashabul jannah itu sibuk. Ya. Maka kalau kamu ingin menjadi ashabul jannah sejak di dunia, maka sibukkan dirimu dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi memang aslinya orang beriman itu dikondisikan oleh Allah sangat sibuk ya. Coba ya, kalau keimanan yang baik itu paling tidak 1 jam sebelum subuh bangun, sholat. Ya. Habis sholat, ya, berzikir, berdoa, sholat subuh, zikir lagi. Ya. Atau mungkin dia menambah ilmunya, habis itu bekerja. Saat-saat bekerja dia sholat duha ya. Sholat duhur baru istirahat sebentar, sholat asar baru istirahat sebentar, sholat maghrib. Belum kegiatan-kegiatan lainnya. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika di dunia ini ya, kita sudah bisa merasa fisyughulin. Ya. Fisyughulin dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Maka insya Allah manusia seperti ini akan menjadi fisyughulin berikutnya, tapi fakihun. Ya. Fisyughulin fakihun. Sibuk, tapi sibuk bernikmat-nikmat. Ya. Coba kalau dibalik ya. Di dunia fisyughulin, tapi syughulinnya katakan bermaksiat, bermain-main, hura-hura, dan lain sebagainya. Ya. Maka otomatis di akhiratnya ya, tidak ada lagi fisyughulin dalam kenikmatan. Ya. Bisa jadi fisyughulinnya, na'udzubillah, fisyughulin dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri ya, bahwa ya, apabila katakan kurang lebih itu ya, la yajtami'ul khawfaini fi nafsil abdi. Ya. La yajtami'ul khawfani fi nafsil abdi. Ya. Dalam kehidupan orang beriman itu tidak mungkin berkumpul 2 ketakutan. Ya. Siapa yang terbiasa takut dengan hari akhirat di dunia, otomatis di sana nggak takut lagi, alias aman. Ya. Jadi dari ungkapan ini ya berlaku kaidah-kaidah yang lain. Ya. Siapa yang di dunia ini biasa sibuk dalam ketaatan, maka Allah tidak ingin nanti di akhirat sibuk lagi. Ya. Allah inginkan dia di akhirat nanti udah kamu nyantai aja dah. Ya. Ya. Siapa yang di dunia ini terbiasa capek, ya. Capek tilawah, capek sholat, capek menghafal, capek berdakwah, hidupnya capek semua. Ya. Maka di akhirat nanti Allah tidak ingin manusia seperti ini capek kedua kali. Cukup capekmu di dunia saja. Ya. Inilah yang disebut dengan apa? Jadilah kamu penduduk surga di dunia ini. Yaitu dengan mengakses semua kehidupan ahli surga saat di akhirat nanti sudah diterapkan di sini. Misalnya apa lagi? Misalnya Allah sebut ahli surga itu hidupnya sangat mencintai orang-orang beriman. Ya. Hatinya selalu bersih terhadap orang-orang beriman. Ya. Ayatnya berbunyi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya. Maka
dengan ayat ini orang-orang beriman, berkhusus di kalangan salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, betul-betul mengagendakan sebuah ibadah, ya, bagaimana menjadi orang yang bersih hati terhadap orang lain. Tidak saja bersih hati terhadap orang lain, bahkan berusaha mencintai orang lain. Tidak saja mencintai orang lain, bahkan berusaha berbuat baik pada orang lain. Itulah nanti ciri khas ahli surga. Disebut di surat Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Di surga itu orang-orang beriman itu sudah tidak ada lagi penyakit hati di dalamnya. Mereka akan bersaudara, hidup solid, ikhwanan. Mereka akan bersantai-santai ala sudurim mutaqabilin. Maka siapa yang ingin menjadikan dirinya ahli surga sejak di dunia, maka berusahalah, ya. Di dunia ini berusaha menjadi orang yang selalu bersih hati terhadap orang-orang beriman, ya, ngalahan terhadap orang beriman, ya, husnudzonan terhadap orang beriman, ya, sehingga bagi dirinya mudah untuk berukhuwah atau bersatu, tidak saling membenci, tidak saling sikut menyikut, ya, alias menjadi wa kunu ibadallahi ikhwana, ya. Maka pemahaman amal-amal seperti ini bagi orang-orang beriman bukan sekedar sebuah konsekuensi di dalam berorganisasi atau berjamaah, ya. Bahkan lebih dari itu dipahaminya sebuah amal soleh yang harus dimiliki, ya. Jadi belum disebut punya amal soleh yang signifikan di sisi Allah sebelum dia punya amal soleh dalam arti berhati bersih terhadap orang beriman. Dan untuk bisa seperti ini, manusia juga otomatis hidup dalam fisyughulin, hidup di dalam kesibukannya. Dia menata hatinya lagi, istighfar lagi, berusaha lagi, ya. Sehingga akhirnya, ya, Allah tolong menjadi orang yang seakan-akan sudah terkondisi selalu berhati bersih terhadap orang-orang yang beriman, ya. Terutama fi syughulin fakihun itu, ya, kenikmatan yang dinikmati dalam kesibukan yang luar biasa itu, ya, kenikmatan hum wa azwajuhum, ya. Mereka hidup bersama pasangan-pasangan mereka, fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Hidup bersama pasangan-pasangan mereka di rindangnya pepohonan surga, ya. 'Alal araiki, duduk bersantai di tempat kursi-kursi mewah, ya. 'Alal araiki muttaqiun. Maka dengan hum wa azwajuhum ini, ya, ada beberapa tadabbur yang bisa kita pahami, ya. Apakah misalnya kita pahami bahwa sesungguhnya, ya, tahapan membangun masyarakat Islam itu, ya, harus soleh diri dan harus soleh rumah tangga. Nggak bisa hanya soleh pribadi saja, harus ada kesolehan rumah tangga. Salah satu kesolehan rumah tangga itu masing-masing pasangan itu melihat pasangannya itu sebagai, ya, sebagai amanah dari Allah. Ibaratnya seorang suami
bersikap kepada istrinya, saya ini berbuat baik kepadamu, bukan semata-mata karena saya cinta kepadamu, kamu bagian daripada diriku, macam-macam. Sebelum itu semua adalah karena kamu itu adalah amanah dari Allah yang diberikan kepadaku. Sehingga kalau saja suatu saat cintanya melemah atau menghilang, tapi karena masih sadar betul bahwa seorang istri itu adalah amanah dari Allah, maka orang beriman itu akan tetap berbuat baik. Istri juga begitu. Ketika dia memberikan ketaatannya kepada suami, bukan semata-mata karena takut, karena cintanya, tapi karena memang Allah yang menyuruh saya untuk bersikap taat kepada suami. Sehingga rumah tangga seperti inilah akan terbalas dengan hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Ataukah bisa kita pahami kenapa ada satu penekanan bahwa orang beriman itu salah satu nikmatnya dikumpulkan dengan pasangannya, ya. Karena memang pasangan orang beriman itu cenderung pasangan yang selalu ada agenda-agenda terpisahnya, ya. Agenda-agenda terpisahnya. Paling tidak kalau orang beriman itu berangkat ke masjid misalnya, zuhur, asar, pasti itu terpisah dari istrinya. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah. Ya. Betapapun Rasulullah itu lagi asik bersama saya katanya. Ya. Mungkin ngobrol, mungkin kegiatan yang lain ya sebagai suami istri ya. Tapi kalau sudah mendengar azan, kata Aisyah, ka'annahu la ya'rifuni. Dia itu seakan nggak mengenal saya lagi. Begitu perhatiannya terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perpisahan suami istri yang sifatnya sangat singkat ya. Ditinggal ke masjid paling berapa menit sih? Ya mungkin 15-20 menit. Itu kalau bukan karena iman, berat orang beriman ya berpisah dengan keluarganya ya. Belum lagi kalau orang beriman itu punya agenda dakwah ya. Agenda jihad di jalan Allah di mana dia harus berpisah dengan keluarganya ya. Ada seorang tabi'i bernama Farrukh ya. Itu pernah berpisah dengan istrinya. Dan menurut riwayat ada sekitar 27 sampai 30 tahun ya. Demi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah inginkan balasannya ya. Nanti di surga suami istri itu jangan berpisah lagi. Ya. Baik berpisah karena ketaatan-ketaatannya kepada Allah ya, ataupun berpisah karena meninggal dunia, maka Allah ingin satukan ya untuk selamanya saat nanti di akhirat. Ya. Ayat ini juga bisa dikaitkan juga dengan apa yang ada di surat Az-Zukhruf. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Wa azwajukum. Ayat ini juga hum wa azwajuhum. Ataupun dipadukan dengan ayat yang lain uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Dipadukan juga dengan ayat faidan nufusu zuwijat. Jadi artinya kalau dengan ayat-ayat itu maka salah satu nikmat surga itu adalah ya, Allah akan memadukan
orang-orang beriman itu sesuai dengan kondisi di dunia. Jadi orang-orang yang dengan kesolihan, ya, katakan nilai 10, mereka dikumpulkan dengan yang nilainya 10, yang nilainya 9, nilainya 8, itu hum wa azwajuhum. Atau secara umum orang-orang beriman yang senantiasa, ya, menyatukan dirinya bersama orang-orang beriman, atau ini yang diistilahkan dengan berjamaah misalnya, maka berjamaah itu juga bisa menyatukan orang beriman, ya, terkumpulkan di akhirat. Sebagaimana orang jahat juga akan terkumpulkan. Ini orang jahat kelasnya penguasa, ngumpul semua. Wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Yang senangnya sama katakan artis-artis yang yang ahli maksiat, maka dia dikumpulkan dengan artis-artis yang banyak bermaksiat misalnya. Dan itu juga menjadi salah satu pemahaman yang dimaksud oleh ayat ini, wa azwajuhum, bahwa orang-orang beriman itu, kalau bahasa kita, semacam direunikan, ya, direunikan, ya, untuk ketemu lagi di surga. Ya. Semoga jamaah ini juga termasuk yang direunikan, ya. Tiap Selasa ngumpul lagi tiap Selasa. Maka semoga Allah akan takdirkan masuk surganya pun juga ngumpul sesuai dulu sering ngumpulnya untuk kajian Selasa, bukan kajian Kamis dan lain sebagainya. Baik jamaah rahimakumullah, sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Gurunda. Jazakillah, Pak, sore hari ini kita sudah banyak mendapatkan ilmu dari Gurunda, kajian tafsir surat Yasin yang mana tadi ditutup di akhir ayat surat ayat 56 ya Gurunda ya. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bagian dari kita mendapatkan rahmat Allah, ya, memperluas rahmat Allah, dan juga mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang bertanya kepada Gurunda, silakan. Ada bertanya? Kajian kita pada sore hari ini. Atau mungkin ada yang chat. Ya, ini dari Bu Yanita. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana apabila 5 orang istri yang tidak merasakan sakinah di samping suaminya selama usia pernikahan yang sudah berpuluh tahun, tapi dalam rangka taat pada Allah istri bertahan, sabar, apakah mereka akan merasakan seperti yang ada di ayat 56 ini, Ustaz? Ini Gurunda, silakan. Baik, saya yakin insya Allah termasuk yang merasakan. Ya. Jadi kalau kita bahas ayat-ayat rumah tangga di Al-Baqarah khususnya, ataupun di Juz 28 khususnya, memang rumah tangga itu tidak berkriteria seperti Ar-Rum 21 semua, ya. Yang litaskunu ilaiha, rumah tangga orang beriman itu bisa saja, ataupun dari segi nilai, ya. Mawaddah warahmah itu nilainya bisa 10, bisa 9, bisa 7, bisa 5, bisa 4, dan seterusnya. Ya. Maka Al-Quran mengatakan berapapun takdirnya, ya. Saya katakan takdirnya kenapa? Karena semua orang pasti maunya nilainya 10. Ya.
Nilainya pasti semua yang maunya 10. Ya. Tapi kenyataannya terkadang nggak semudah itu. Ya. Ya sama seperti kesehatan kan, semua orang kepinginnya sehat. Ya. Tapi takdirnya ya ada yang kena penyakit. Ya. Semua orang kepinginnya kaya, tapi kenyataannya ada yang miskin. Rumah tangga juga begitu. Ya. Semua orang kepinginnya dengan mawaddah sakinah rahmah dengan nilai 10. Ya. Tapi kenyataan kehidupan bisa jadi nilainya di bawah 5 misalnya. Tapi walaupun di bawah 5, karena ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertahankan, dia bersabar dengan kondisi rumah tangganya yang mawaddah rahmahnya nilainya 5, bahkan di bawah 5, ya. Demi ketaatannya kepada Allah, ya pasti Allah akan berikan ya balasan atas kesabarannya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya. Dan sahabat yang ya, sahabiah yang terkenal seperti ini adalah ya istri daripada Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, Sofiyah binti Abdul Muttalib, ya. Maksud saya Asma binti Abi Bakar, ya. Asma binti Abi Bakar itu ya, sebetulnya dia banyak mengeluhkan suaminya, ya. Apakah kepada Rasulullah, apakah kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, tapi selalu dinasihati bersabarlah, bersabarlah katanya, ya. Memang dia dalam hal mungkin dalam hal interaksi kurang bagus ya, tapi kan dalam hal-hal yang lain luar biasa, mungkin dalam dakwahnya, dalam jihadnya, dalam ketaatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ya. Itulah insya Allah artinya apa yang ditanyakan ini juga ada contohnya, ya. Walaupun sebagian yang lain ya, lebih memilih cerai misalnya, ya, yaitu dibolehkan dalam syariat, tapi ya, tetap kalau mau dibuat pilihan-pilihan mana yang harus dipilih, bersabar atau menggunakan rukhsahnya, ya, tentu bersabar itulah yang terbaik karena An-Nisa 19 di situ isyarat jelas bersabarnya orang beriman dengan kondisi rumah tangganya akan dikonversi oleh Allah dalam bentuk kebaikan yang banyak, ya. Asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Jadi rumah tanggamu itu tidak menyenangkan, karena kamu bersabar, Allah akan konversi dalam bentuk kebaikan yang banyak. Kebaikan itu apa? Ya apa aja, bisa pahala, bisa ilmu, bisa ketakwaan, bisa rizki, bisa harta, apa saja. Jadi tetap ya, bersabar dalam kondisi rumah tangga yang katakan takdirnya tidak membahagiakan, itu jauh lebih baik daripada dia mencari solusi yang lain, ya, walaupun juga tidak disalahkan kalau mencari solusi yang lain, ya. Jadi insya Allah tetap mendapat balasan dari Allah seperti yang dikatakan di surat Ar-Ra'd, salamun alaikum bima sabartum, ya. Semua kesabaranmu harus dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Gurunda. Ibu Yanita sudah terjawab ya. Jadi tadi Gurunda menyampaikan selama kita sabar dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan konveksi dalam bentuk kebaikan yang berlipat ganda, bentuknya pun apa saja. Sekarang jazakillah, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin satu lagi. Cintanya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Aminah ini. Waalaikumsalam. Cintanya Ustaz, tadi disebutkan bahwa salah satu ciri ahli surga itu hatinya sangat mencintai orang-orang beriman.
bersih hatinya, tidak suudzon. Mungkin kita sudah berusaha mencoba memiliki ini ya, hati yang bersih, tidak suudzon, terlalu baik pada orang lain. Tapi kadang dalam interaksi atau berkumpul dengan orang-orang banyak itu kadang ada yang mancing-mancing gitu ya, istilahnya percakapan atau ngobrol-ngobrolnya itu kadang menimbulkan itu tadi ya, hal-hal yang tidak baik itu tadi gitu. Gimana ya Ustadz ya? Apa yang bisa kita lakukan gitu? Terprovokasi ya, Bu. Iya. Tentu Allah Maha tahu terhadap hamba-hamba. Ya. Siapa hamba-hambanya yang bodoh amat istilahnya ya. Mau hati saya ini jelek, mau hati saya ini baik ya. Itu tentu ada penilaiannya tersendiri. Dengan orang beriman yang dia itu sudah berusaha, tapi ada yang memancing jadi jelek, tapi tetap berusaha lagi. Udah berusaha baik, dipancing lagi jelek lagi, berusaha lagi. Ya. Insya Allah ya, orang-orang seperti ini tetap dalam penilaian ya, di sisi Allah bahwa dirinya orang yang memang ingin selalu berhati bersih ya terhadap saudara-saudaranya yang beriman. Ya. Adalah Rasulullah pernah menyebut seorang sahabat yang terlambat datang hadir majelis taklim dengan mengatakan baru nongol nih ahli surga. Sehingga ada sahabat yang penasaran, terlambat aja disebut ahli surga, gimana dia datangnya dari awal. Maka sahabat yang lain datang ke rumahnya, wahai fulan, ya boleh nggak saya nginep di rumahmu 3 hari aja? Iya silakan. Ya. Setelah nginep 3 hari, dia izin pulang, dia nanya, ya, saya tidak menemukan amalmu yang luar biasa. Kamu sama dengan saya. Kamu tilawah, saya tilawah. Kamu sholat, saya sholat, dan seterusnya. Jadi apa yang membuat Rasulullah menyebutmu sampai ahli surga? Maka baru dia menjelaskan. Alhamdulillah, saya punya amal di mana saya selalu berusaha bersih-bersih hati terhadap orang beriman. Tiap malam selalu saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah semua orang yang menyakiti saya, yang mengambil hak saya. Ya. Maafkanlah mereka sebelum mereka meminta maaf. Ya. Jadi dia ingin menunjukkan sikapnya sebagaimana Allah mencintai orang-orang beriman, maka dia juga ingin mencintai orang beriman. Ya. Jadi insya Allah ya, selama kita masih terus berusaha lagi, insya Allah akan ada saatnya Allah akan membuat hati kita itu kebal. Ya. Mau diprovokasi, mau dipancing-pancing, ya, mau digara-garain istilahnya, tetap aja berusaha baik kalau bersama orang beriman. Karena sifat orang beriman adalah ruhama'u bainahum. Ya, saling mencintai, saling mengasihi antara sama mereka. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir, saling menyayangi terhadap orang-orang yang beriman. Baik, wallahu a'lam. Mohon maaf sampai di sini. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna mimma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jazakillah Gurunda. Sama-sama para jamaah kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.